Pernahkah kamu berpikir, bagaimana asal-usul kita sebagai bangsa Indonesia? Dari mana semua orang di tanah ini berasal? Ikuti perjalanan panjang sejarah manusia di Indonesia, dari langkah pertama mereka hingga membentuk bangsa yang kita kenal sekarang. Sekitar 1 juta tahun yang lalu, Indonesia masih sebuah dunia liar yang penuh dengan hutan lebat dan gunung berapi aktif. Di tengah lanskap primitif ini, hidup makhluk-makhluk purba yang menjadi cikal bakal manusia modern. Homo erectus, manusia purba pertama yang dikenal di Indonesia, mulai menghuni Pulau Jawa sekitar 1 juta tahun yang lalu. Mereka memiliki kemampuan berdiri tegak, menggunakan alat batu, dan hidup dalam kelompok kecil. Mereka hidup dalam kelompok untuk berburu, mencari makan, dan melindungi diri dari pemangsa. Kehidupan mereka bergantung pada alam yang keras, dengan perubahan iklim dan ancaman dari hewan besar. Pada malam hari, mereka berlindung di gua-gua alami yang terlindung dari cuaca dingin. Mereka belajar mengendalikan api, penemuan penting yang memberikan mereka panas dan perlindungan dari pemangsa. Manusia purba ini meninggalkan jejak dalam bentuk fosil dan alat batu yang ditemukan di berbagai situs, seperti di Sangiran, yang kini menjadi saksi bisu dari evolusi manusia. Di Pulau Flores, sekitar 100.000 tahun lalu, hidup manusia purba lain yang dikenal sebagai Homo floresiensis. Mereka lebih kecil tubuhnya, bahkan disebut manusia hobbit. Mereka juga berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka hidup berkelompok dengan pembagian tugas yang jelas. Beberapa berburu, lainnya mengumpulkan bahan makanan, dan ada pula yang menjaga keamanan kelompok dari ancaman. Masyarakat yang sederhana ini sudah memiliki hubungan sosial yang kuat. Namun, sekitar 10.000 tahun yang lalu, entah karena konflik, penyakit, bencana alam, atau karena kalah bersaing dengan manusia modern, dua spesies manusia yang pernah menginjakkan kaki di bumi Nusantara, Homo erectus yang tangguh dan Homo floresiensis si mungil dari Flores akhirnya punah, meninggalkan misteri hingga hari ini. Sekitar 5.000 tahun lalu, sekelompok manusia dari dataran Asia memulai perjalanan besar ke selatan. Mereka adalah nenek moyang bangsa Proto-Melayu. Dorongan perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan pencarian lahan baru jadi alasan utama migrasi ini dimulai. Dari Yunan, dengan perahu-perahu primitif, mereka menyusuri sungai Mekong ke Vietnam, Thailand, semenanjung Malaya dan kepulauan kecil di sekitarnya. Beberapa kelompok selanjutnya mendarat di Sumatera dan Kalimantan. Waktu itu, semenanjung Malaya, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa kemungkinan besar masih terhubung atau berada sangat dekat karena permukaan laut belum setinggi sekarang. Seiring waktu, mereka mengembangkan perahu yang lebih kuat untuk melintasi perairan Sulawesi dan pulau-pulau lain di sekitarnya. Tekad untuk menemukan tanah yang subur dan aman terus mendorong mereka menjelajah lebih jauh. Di wilayah baru, mereka bertemu kelompok manusia yang lebih dahulu datang, para Australomelanesid. Interaksi pun terjadi, ada pertukaran budaya, ada juga konflik perebutan lahan. Para Proto-Melayu mulai menetap. Mereka membuka hutan, menanam padi ladang, dan beternak. Pengetahuan mereka tentang logam dan alat bantu sederhana mempercepat perkembangan masyarakat awal Nusantara. Lambat laun, kelompok-kelompok Proto-Melayu menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, dari Sumatera hingga Papua bagian barat. Mereka membawa budaya, bahasa, dan sistem sosial. Disinilah terbentuk kelompok yang kemudian menjadi leluhur suku Batak, Dayak, dan Toraja. Setelah ratusan tahun berlalu sejak migrasi Proto-Melayu, datanglah gelombang baru yang membawa budaya, teknologi, dan bahasa yang lebih maju. Mereka adalah Deutero-Melayu, datang sekitar 3.500 tahun lalu dari kawasan yang kini dikenal sebagai Taiwan. Deutero-Melayu bergerak melalui sungai-sungai dan hutan tropis yang lebat, menggunakan perahu cadik dilengkapi dengan penyeimbang di samping agar stabil di laut, dan membentuk komunitas kecil di sepanjang jalur migrasi. Gelombang migrasi ini tiba di semenanjung Malaya dan mulai menyeberang ke Sumatera. Sebagian lagi melanjutkan perjalanan ke selatan, menuju Jawa dan Bali. Mereka mulai membuka lahan pertanian dan hidup lebih menetap. Berbeda dari pendahulunya, Deutero-Melayu membawa teknologi logam seperti kapak dan mata bajak. Mereka juga membawa bahasa Austronesia yang kelak melahirkan bahasa Jawa, Melayu, dan Sunda. Di berbagai wilayah, mereka bertemu keturunan Proto-Melayu. Terjadi asimilasi budaya, namun di beberapa daerah, suku-suku Proto-Melayu memilih tetap bertahan di pedalaman seperti Dayak dan Toraja. Dengan keahlian bertani, membuat logam, dan membangun permukiman, Deutero-Melayu menjadi fondasi peradaban awal di Nusantara. Dari merekalah lahir masyarakat kerajaan dan budaya lokal yang kita kenal hari ini. Mereka adalah leluhur sebagian besar penduduk Indonesia modern, terutama suku Jawa, Sunda, dan Melayu. Jejak langkah mereka membentuk wajah Nusantara hari ini. Bagaimana dengan orang Papua? Kenapa wajah dan budaya mereka terlihat sangat berbeda? Berasal dari mana nenek moyang mereka? Tunggu kelanjutannya di part 2.